Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putra Servandi, Stambuk 551181249. Kali ini saya akan menjelaskan tentang API Gateway Microservice. Baik, saya akan menjelaskan tentang API. Apa itu API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface. Seringkali disebut dengan istilah API atau API. Ini adalah antarmuka pemrograman aplikasi yang merupakan sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang dapat digunakan oleh programmer pada saat membangun sebuah software untuk operation system atau OS. Tentu ini memungkinkan developer dan programmer menggunakan aplikasi yang standar untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Jenis-jenis API. Jenis API yang pertama itu Owner System Web API. Dalam jenis ini terdapat 4 macam API yang diutamakan, termaksud dari Open API, Partner API, Internal API, dan Compositor API. Berikutnya adalah Communication Level API. Dalam kategori ini terdapat 2 macam API, yaitu High Level API, Low Level API, dan tambahannya dengan Web Service API. Cara kerja API adalah dengan membuka pintu ke semua software atau perangkat lunak atau data yang berbasis dengan web dengan cara terkontrol dan aman untuk program. Kode atau kode tersebut dimasukkan yang kemudian akan mengirimkan permintaan ke perangkat lunak penerima, dan data pun dikembalikan. Contoh nyatanya tindakan seperti Google Maps API. Anda sebagai user pengguna pertama-tama harus mendaftarkan untuk mendapatkan API key atau kunci. Kelebihan API yang pertama itu otomasi. Dengan API, komputer dapat mengolah pekerjaan melalui API. Aplikasi. API dapat mengakses komponen aplikasi. Efisiensi. Ketika akses disediakan ke API, konten yang dihasilkan dapat dipublikasi secara otomatis dan tersedia di setiap saluran. Integrasi. API memungkinkan konten tertanam dari situs atau aplikasi apapun yang lebih mudah. Adaptasi. Kebutuhan pengguna sering berubah-ubah seiringnya waktu. API membantu mengantisipasi perubahan. Kekurangan API. Biaya dan waktu. Kerugian API yang pertama terkait dengan biaya dan waktu. Menyediakan API yang itu membutuhkan biaya yang dapat terbilang mahal. Dalam hal ini, waktu pengembangan. Kemudian, paparan keamanan. Menambahkan API akan menambah kepermukaan dan potensi serangan ke situs web lain. Yang ketiga, hasil belum tentu sesuai. Kerugian API yang terakhir adalah terjadinya hasil yang belum tentu sesuai dengan ekspektasi. Pengertian API Gateway. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai memanajemen API. Dari beberapa API, autentikal, dan lain-lain. Pengertian API Gateway. API Gateway merupakan gerbang dari beberapa API yang bertugas sebagai memanajemen API. Dari beberapa API, autentikal, dan lain-lain. Berbicara mengenai API Gateway, maka tidak terlepas dengan pembahasan microservice. Microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API yang biasanya berbentuk REST API dengan menggunakan protokol HTTP. Pengertian microservice. Microservice adalah arsitektur sistem yang terdiri dari komponen-komponen berupa sistem yang modular dan autonomous yang memiliki tujuan masing-masing namun terorkestrasi melalui protokol likewise dengan
satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti yang kita lihat di bawah ini. Kemudian karakteristik microservice. Yang pertama banyak komponen, yang kedua ditujukan banyak kebutuhan bisnis, yang ketiga adalah proses routing yang simple, keempat adalah berjalan sendiri, kelima adalah mengurangi risiko kegagalan, keenam selalu berubah. Kelebihan microservice berdasarkan pengertian dan karakteristik yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui. Kelebihan dari microservice adalah sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi ini lebih aman sesuai dengan pengembangan. Yang kedua, setiap service berdiri sendiri dan lebih mudah untuk dimonitor. Yang ketiga, maintenance-nya yang lebih mudah. Yang keempat, tidak menghambat dalam penggunaan teknologi baru. Yang kelima, pengembangan dapat dilakukan di setiap servisnya tanpa mengganggu fitur utama. Kekurangan dari microservice. Selain memiliki banyak kelebihan, tentunya microservice juga memiliki beberapa kekurangan, di antara lain jika terdapat entity pada suatu database, entity pada service dan lainnya juga harus sering ditemukan. Seiring ditemukan kesulitannya menerapkan perubahan service, sehingga memerlukan perancangan yang matang. Perlunya otomatik yang tinggi dalam melakukan development.